Baik Kiai, kita angkat kembali datangnya dari Eko nih Kiai. Eko, Insya Allah. Nah, ngirim pertanyaan. Apakah di keluarga besar Roya Aswaja ini menggunakan ilmu-ilmu firasat katanya Kiai dalam mengidentifikasi Kiai atau masalah terutama dalam penanganan pasien katanya? Firasat. Nah, Begini, di KBRA itu tidak ada teknik firasat. Firasat bukan teknik. Firasat itu maudah dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang bisa menutup mata zahirnya sehingga mata batinnya itu aktif begitu. Ya. Kalau mata zahirnya itu ditutup itu begini. Bukan diculek matanya, bukan. Atau ditutupin pakai lakban matanya, bukan. Maksudnya itu adalah menutup mata zahir supaya aktif mata batin, ya. Ditutup matanya ini dari syahwat, ditutup matanya ini dari dosa, tidak disibukkan dengan syahwat, tidak disibukkan dengan dosa, maka seketika itu mata batinnya aktif. Nah, di sini muncul firasat, tingkatan sebelum kasab gitu, tingkatan sebelum kasab itu firasat. Ya, di bawahnya orang yang firasat belum tentu kasab, tetapi kasab sudah pasti firasat begitu. Maka seperti kejadian ada di majlis, ya, seorang Yahudi bertanya, menguji Imam Junaid kalau tidak salah, atau Imam Hasan al-Basri dengan hadis ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru bi nurillah. Takutlah kepada firasatnya orang mukmin karena dia melihat dengan cahaya Allah. Ada cahaya Allah, kenapa? Karena syahwat ataupun dosa-dosa tidak ada, sehingga yang muncul di situ sawatul anwar, ya, cahaya-cahaya yang bersinar terang, sehingga dia bisa melihat begitu. Nah, mata batin ini dengan cahaya itu mengalir kepada mata zahir, sehingga apa yang dilihat oleh mata batin juga terlihat oleh mata zahir. Itu namanya firasah. Itu namanya firasah. Ada seorang pemuda Yahudi bertanya, wahai Imam, aku mau bertanya, dia mau ngetes Imam Junaid. Apa makna hadis ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru bi nurillah? Takutlah kamu kepada firasatnya orang mukmin karena dia memandang dengan cahaya Allah. Lalu Imam Junaid menundukkan kepalanya sebentar, dan setelah itu melihat si pemuda itu dan menjawab, "Al-an, sekarang kamu sudah waktunya masuk Islam." Akhirnya dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Di sini ada dua firasat. Artinya apa? Orang ini ingin menguji Imam Junaid. Dia ini siapa? Akhirnya ketahuan bahwa dia ada orang non-muslim gitu. Dan Imam Junaid berfirasat bahwa orang ini akan masuk Islam saat itu juga gitu. Inilah yang dinamakan dengan ilmu firasat. Dan juga terjadi kepada murid beliau, ketika murid beliau seorang imam besar juga, ketika sedang duduk seperti ini, tiba-tiba terbesit di hatinya itu Imam Junaid ada di depan pintu. Kemudian dia biarkan terbesit lagi yang kedua, Imam Junaid ada di depan pintu. Kemudian terbesit lagi yang ketiga, Imam Junaid ada di depan pintu, baru dibukakan. Dan Imam Junaid mengatakan, kenapa kamu tidak membukakan pintu pada lintasan yang pertama tadi? Begitu. Ini namanya firasah antara guru dan murid, tersambung, ya. Dan murid ini ada firasat tapi tidak dilakukan yang pertama gitu. Maka firasat ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang berhasil menundukkan nafsunya, menyibukkan batinnya dengan kesibukan-kesibukan akhirat, dan dia menutup pandangan zahirnya daripada syahwat duniawiyah, harta, perempuan dan lain sebagainya, sehingga mata batinnya aktif. Makanya di kitab Al-Lataifus Tsaniyah, ya, yang kita tulis ini, di sini ya, di dalam
kitab Tuhfatul Ahwadhi bi Syarh Jami' Shaghir, Al-Imam Mubarak Furi, beliau sedikit membahas tentang firasah, ya. Wa qalu ittaqu firasatan mu'min fa innahu yanzuru bi nurillah. Ketika membahas hadis ini, beliau mengatakan ittila'u ala ma fi dhalair bi sawati anwarin azradat ala qalbihi fatajallat lahu bihal haqa'iqu. Artinya, penampakan apa yang ada di dalam batin seseorang dengan cahaya yang terang benderang yang ada di hatinya, sehingga nampaklah segala hakikat-hakikat. Fa innahu yanzuru bi nurillah ay yubsir bi ayni qalbihil musyrik bi nurillah ta'ala. Dia bisa memandang dengan mata hatinya yang terang benderang dengan cahaya Allah Subhanahu wa taala. Wa aslul firasah, dan dasar daripada firasat, pokok daripada firasat, ilmu firasat ini mekanismenya, kejadian kronologis daripada ilmu firasat seperti apa dijelaskan oleh beliau Al-Imam Manawi, ya, Al-Imamul Manawi, Al-Manawi, Imam Manawi menjelaskan kronologi daripada firasat, yaitu wa aslul firasah anna basar ruh muntasilun bi basaril aqli fi ainainil insan fal ainu jarihatun wal basar minar ruh, yaitu pandangan ruh bersambung dengan pandangan akal di hadapan kedua mata manusia. Fal ainu jarihatun, ya. Maka pandangan mata ini adalah fisik. Wal basar minar ruh, pandangan batin ini daripada sambungan ruh. Wa idrakul asya min bainihima, dan bisa mengetahui sesuatu itu di antara pandangan batin dan pandangan fisik. Fa idza tafarragal aqlu, nah ini kronologisnya. Fa idza tafarragal aqlu war ruh min asghalin nafsi, ketika pandangan akal dan ruh ini kosong, min asghalin nafsi, daripada kesibukan-kesibukan nafsu, abasarur ruh, maka yang aktif adalah pandangan ruh, pandangan batin gitu. Wa adrakal aqlu ma absar ruh, sehingga pandangan akal ini menangkap daripada pandangan ruh. Wa innama ajasal ama an hadha, dan sesungguhnya orang-orang umum itu lemah dari hal seperti ini, enggak mendapatkan firasat. Lisugli arwahim bin nufus wastibaki syahwat biha, karena sibuknya kita ini, arwah-arwah kita ini dengan nafsu dan syahwat, ya. Fasuglu basarir ruh andarkil asyal batinah, maka sibuknya pandangan ruh untuk mengetahui segala sesuatu yang batin gara-gara sibuk dengan nafsu dan syahwat. Waman akaba syahwatahu, waman akaba ala syahwatihi wa tasagala anil ubudiyah, barang siapa yang dia ini sibuk dengan urusan syahwatnya daripada ibadahnya, hatta khalata ala nafsil umur, sehingga bercampur segala perkara-perkara duniawi, wa tarakamat alaihi dhulumat, sehingga menumpuk-numpuk kegelapan-kegelapan, kaifa yubsir syai'an ghaba anhu, bagaimana dia bisa melihat sesuatu yang gaib, ya, dengan pandangan ruhnya. Maka ketika kita mengatakan secara firasat saya, ini kita bisa paham dia siapa dulu gitu. Kalau dia orang soleh, kita percaya. Kalau modelnya saya sama kamu, menurut firasat saya, kamu siapa? Menurut firasat kamu banyak syahwatnya, kamu banyak melakukan perbuatan dosa. Kok berani yang kamu katakan menurut firasat saya? Begitu. Mungkin insting kamu, mungkin zon kamu, begitu. Jauh. Kita belum nyampe kepada tingkatan firasat, baru nyampe kepada zon, sangkaan. Begitu. Jadi firasat ini ilmu tinggi, ya. Sebelum mencapai kasab, kalau kasab itu sudah terbuka, dia bisa melihat lauful mahfud, dia bisa melihat Lailatul Qadar, dia bisa melihat al-qalam, ya, arsy Allah, kursi Allah, itu kasab gitu. Di atasnya musyahadah, ya. Musyahadah begitu. Sebelumnya itu, sebelum firasat biasanya ada muhadarah, hati yang penuh dengan ta'zim kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia bisa peka, bisa merasakan sekitarnya, itu namanya muhadarah.
begitu, baru firasa, kemudian kasam ya. Jadi di KBRA tidak diajarkan tekniknya firasa. Bagi firasa ini mauna, nggak bisa diajarkan gitu. Sebagai kita mengejar firasa nggak akan bisa. Wallahu a'lam. Nah, oke. Waktu sudah menunjukkan jam 10, bagaimana, Kiai? Masih dilanjutkan? Pertanyaan masih banyak.